berikan sorak-sorak yang terbaik untuk Tuhan kita. Shalom jemaat NDC yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi sambil lambaikan tanganmu katakan shalom. Happy Sunday, selamat hari Minggu untuk kita semua. Senang sekali boleh kembali datang berkumpul di rumah Tuhan. Saudara, apapun keadaan kita siang hari ini, mari alami Tuhan. Mari alami kasih dan lawatan Tuhan dalam ibadah kita siang hari ini, amin. Yang setuju sekali lagi berikan kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan kita. Mari datang menyembah Tuhan. Dia Yesus yang kuasanya tidak terbatas. Mari naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang kuat
untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini yang kami percaya. Di setiap musim hidup kami, apapun keadaan kami bersyukur punya Tuhan yang sangat mengasihi kami. Kami bersyukur punya Tuhan Allah Immanuel yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Lewat pujian yang akan kami naikkan, kami dengan segala kerendahan hati kami siap untuk meninggikan namamu lebih dahsyat lagi. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak yang siap bersorak bagi kemuliaan nama Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Mari bawa pujianmu di hadapan Tuhan. Ya Allah yang dahsyat, amin. Yang ketujuh, come on, clap your hands. Come on NDC, mari nyatakan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Mari saksikan kemuliaan Tuhan. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya. Mari panggil namanya Yesus. Yesus, Yesus, nama Yesus. Amin. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Angkat tanganmu tinggi, nyatakan. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Kami tinggikan namamu Yesus. Come on, in this living world. Lebih dahsyat lagi, come on sing. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya ditinggikan. Panggil namanya Yesus. Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung. Katakan dari pulau-pulau, lembah sampai kepada gunung-gunung yang tinggi. Bersorak, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Untuk Tuhan kita yang dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Jemaat Tuhan yang bersuka cita, sambil musik memuji Tuhan. Mari bebaskan tubuhmu bersama menari untuk Tuhan kita yang dahsyat. Wow. Kami tinggikan Allah kami yang berdaulat, yang berkuasa selamanya. Angkat tanganmu, serukan. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Sekali lagi lebih dahsyat lagi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Segala surga. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Haleluya. Sorak-sorai tepuk tangan yang lebih meriah lagi untuk Tuhan kita. Dia membela setiap kita, amin. Yang setuju katakan amin. Come on NDC. Oh, 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 oh.
besar kuasa-Mu Tuhan. Mari bersama nyatakan dan ku nyatakan. Come on, sing it out. Tuhanlah pembelaku, ku tak takut, amin. Tangan imanku tergunamu. Panggil namanya Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ada di pihakku. Rasanya tepuk tangan untuk Tuhan kita. Lebih dahsyat lagi kita. Telah ku saksikan perbuatanmu dalam hidup. Come on, sing it out. Telah ku buktikan betapa besar kuasa-Mu. Mari angkat kedua tanganmu. Tuhanlah pembelaku, ku tak takut, oh. Kami benar-benar bersamamu Yesus, imanku tergunamu. Yesus Tuhan Raja di pihakku. Mari beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Hati kami bersuka cita sebab Engkau baik. Jiwa kami meninggikan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dengan segenap hatimu, mari katakan. Hatiku bersuka penuh, jiwaku memuliakan-Mu. Ku mau bersorak bagimu, ku mau tinggikan nama-Mu. Kau berjalan di depanku, kau yang berperang nantiku. Dari depan sampai belakang, lebih dahsyat lagi untuk Tuhan kita. Hatiku bersuka penuh, jiwaku memuliakan-Mu. Bersorak bagimu, kami tinggikan nama-Mu. Kau berjalan di depanku, kau yang bergantikan setiap kami. Selamat kami tinggikan Engkau Yesus. Engkau Tuhan Yesus, semua yang kekal Engkau. Come on, this living world. Dengan segenap hatimu katakan, Tuhanlah pembelaku. Belum semua yang kedengaran. Ku tak takut, takkan gentar. Imanku tergunamu. Yesus ada lagi. Let's go. Tuhanlah pembelaku, amin. Ku tak takut, takkan gentar. Imanku tergunamu. Kau yang bersuka cita, hatiku sudah penuh, jiwaku memuliakan-Mu. Ku mau bersorak bagimu, kami tinggikan nama-Mu. Kau jalan di depanku, kau yang berperang nantiku. Kau nyata, sama-sama serukan, Tuhanlah kemenanganku. Haleluya, Kau Tuhan kemenangan setiap kami. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, saya Natalia Paat, senang berjumpa saudara dan berikut NDC News. Jadwal ibadah raya dan Kids Church di berbagai lokasi NDC dapat ditemukan di aplikasi dan juga website NDC. Encounter Night Rabu 14 Mei pukul 19 diadakan di NDC Central Park. NDC Woman Kamis 15 Mei pukul 10.30 di NDC Living World, saudara akan dilayani oleh Rudy C. Susilo.
Renungkanlah firman Tuhan melalui Revive dan Revive Talks yang tersedia di platform media sosial dan aplikasi NDC. Persepuluhan dan persembahan dapat diberikan dengan melakukan scan kode kris yang terdapat di layar. Dapat juga diberikan melalui kotak-kotak persembahan yang ada di lobi, melalui website dan aplikasi NDC di menu Giving, atau melalui transfer bank dan mesin EDC BCA yang ada di counter. Terima kasih atas persembahan yang saudara berikan karena bermanfaat bagi kelancaran operasional dan kegiatan pelayanan dari gereja kita. Pembangunan NDC Peak 2 Dekor. Pengerjaan lantai 6 untuk ballroom terus dilakukan. Sampai saat ini masih berlangsung pemasangan balok precast, pengecoran dinding, dan pelkit. Tetap doakan agar pembangunan dapat berlangsung lancar. Dukungan dana dapat diberikan melalui transfer bank dan laporan keuangan tersedia pada TV Signex. Puji Tuhan, tiket Surrender, live worship bersama NDC Worship dan Sydney Mohede sudah sold out. Terima kasih untuk antusiasme saudara dalam menyembah Tuhan bersama-sama. NDC Worship juga membuka pre-order untuk merchandise berupa Surrender Oversized T-shirt. Dapatkan segera di ndcworship.com. NDC membuka pendaftaran audisi presenter news. Jemaat yang bertalenta dan rindu melayani sebagai presenter dapat mendaftar dengan scan kode QR yang terdapat di counter ibadah. Bangun dan jagalah pertumbuhan rohani saudara bersama keluarga seiman di dalam KOR. Kita akan kuat dan menang karena saling mendoakan. Daftarkan diri Anda melalui counter ibadah atau aplikasi NDC di menu Join KOR. Untuk mendapatkan foto-foto ibadah di NDC, saudara dapat follow akun Instagram NDC Lenses. Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami segera menghubungi dan melayani saudara. Sekian NDC News yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda dan Tuhan Yesus memberkati. Kami nikmati hadirat-Mu di tengah kami, Yesus. Kami serahkan segala kekhawatiran hidup kami pada Engkau, Yesus. Kuasa tidak pernah terbatas. Terima kasih Tuhan. Dalam sesat ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu. Tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku sampai akhir. Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Sampai tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kami akan pujian-Mu. Dalam sesat ku mencari wajah-Mu, kami sujud menyembah-Mu, Yesus. Tuhan kami yang hidup. Tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kata-Mu, Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku
bersyukur memiliki Tuhan yang mengasihi kami. Mari bersama bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Yesus yang setia, Allah pemenang buat setiap kami. Terima kasih. We worship you, God. Oh, we worship you in this place. Hallelujah, hallelujah. Jamah setiap hati kami. Setiap hati kami, mengangkat kedua tanganmu, nyatakan Kaulah sandaran ini. Bukan sekedar pujian, bukan sekedar ibadah. Jadikan ini momen bersamamu dengan Tuhan. Yes Lord, sampai akhir hidup kami mau setia mengiringmu Yesus. Hanya Yesus, Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku. Yesus Tuhan, Yesus.
Kami sangat bersyukur kami punya Tuhan yang luar biasa. Punya Tuhan yang mengasihi kami tanpa syarat. Tuhan yang menerima kami. Bahkan Tuhan yang mati buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk dahsyatnya kasih-Mu. Kami perlu dipimpin oleh firman-Mu. Kami gak bisa tanpa Engkau. Kami perlu berjalan dengan sahabat kami setiap hari, yaitu Engkau sendiri. Mari Tuhan jamah kami saat ini. Bukakan sesuatu yang baru buat kami. Ambil alih Roh Kudus. Pimpin setiap kami kepada segala kebenaran-Mu. Kami siap mendengar saat ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk. Saudara mau berdiri juga boleh. Boleh tepuk tangannya di extend buat tim praise and worship kita. Shalom saudara-saudara. Apa kabar semuanya? Semua masih percaya Yesus? Masih baca Alkitab? Jangan sampai enggak itu ya. Oke, kalau saudara senang judul khotbah saya siang hari ini adalah People Connection. Yuk kita lihat Alkitab kita di Matius pasal yang ke-18. Ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Alkitab catat begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat, meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saya percaya semua saudara tahu ayat-ayat ini, karena ayat-ayat ini cukup terkenal di kebaktian-kebaktian yang gak ada yang datang. Kalau kebaktian udah sepi pengunjung, biasanya yang di depan mulai ngutip ayat ini. 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Betul sih, tapi begini, kita nih kalau baca Alkitab, kita perlu lihat konteksnya itu apa. Yesus lagi bicara sama siapa? Sebelum dia disalib atau sesudah dia disalib. Ini penting dalam kita cerdas dalam membaca firman Tuhan. Nah, ternyata Yesus ini lagi mengajarkan murid-muridnya bukan tentang kebaktian yang sepi pengunjung, bukan. Tapi Yesus lagi mengajarkan murid-muridnya untuk mereka mahir dalam membangun connection, dalam membangun hubungan. Karena kalau saudara mulai membaca ayat yang ke-15, jelas Yesus katakan buat murid-muridnya, kalau ada saudaramu jatuh dalam dosa, tegur dia 4 mata, bukan diviralin. Masih juga jatuh dalam dosa, panggil saksi yang lain. Masih juga jatuh dalam dosa, sampaikan masalahnya buat jemaat. Masih juga jatuh dalam dosa, anggap dia orang yang tidak kenal Tuhan atau pemungut cukai. Lalu muncullah kalimat-kalimat yang baru saja kita baca. Apa yang kamu ikat akan terikat di sorga, apa yang kamu lepas akan terlepas di sorga. Lalu tiba-tiba Yesus menambahkan dengan kalimat yang sangat-sangat powerful di ayat 19. Jika ada 2 saja di antara kamu, bisa sepakat, mereka minta apa saja, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapa di surga. Wow. Ternyata Yesus memilih dan menggunakan kata sepakat. And for your information, kata sepakat ternyata merupakan bahasa musik. Bahasa Yunaninya symphoneo. Dari kata symphoneo kita bisa dapatkan kata simfoni dalam bahasa Indonesia atau harmonisasi. Yesus menggunakan bahasa musik. Dan ternyata ini adalah konsep kesatuan paling luar biasa yang pernah diajarkan sama Tuhan Yesus. Kita terbiasa dengan konsep kesatuan yang semua mesti jadi seragam. Semua mesti sama. Makanya orang Kristen turun-temurun, ya, bahasa roh kita sama. Genre musik kita sama. Ada yang lain dikit metal sama rock gitu. Wah, setan itu kayaknya.
Karena apa? Kita terbiasa dengan keseragaman. Nah ternyata Yesus nggak ngajarin seperti itu. Ya, kata sepakat kita bisa ngelihat di grup band musik. Itu konsep kesatuan itu. Ya, saudara pernah lihat grup band, pemain gitar iri sama pemain drum? Ya, pemain gitar lagi manggung, sialan dia main drum. Gak ada grup band kayak gitu. Gak ada grup band pemain bass iri sama vokalis, gak ada. Ya, grup band yang ada tuh begini, mereka memerankan peran mereka masing-masing sampai muncullah simfoni atau harmonisasi. Dan inilah konsep kesatuan yang diajarkan sama Tuhan Yesus. Bukan memaksakan keseragaman, tapi kita mahir menerima perbedaan. Dan Yesus tahu ini bukan perkara mudah, ini perkara sulit. Makanya dikasih angka sama Yesus. Berapa tadi? 2 saja. Bisa sepakat, maksudnya bisa terima perbedaan. Waktu mereka berdoa, doa mereka jadi doa yang powerful. Doa mereka akan dijawab oleh Bapa di surga. Nah kita harus introspeksi. Kalau doa kita ini kayaknya nggak didengar sama Tuhan, kayaknya nggak ada jawaban. Jangan-jangan kita ini adalah orang-orang yang selalu nuntut keseragaman. Enggak, Yesus maunya saudara dan saya mahir menerima perbedaan. Nah, Yesus menggunakan kata sepakat. Yesus itu punya alasan. Karena memang gaya hidupnya dia seperti itu. Salah satu saya jatuh cinta sama Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus itu selalu walk the talk. Apa yang dia omongin itu sinkron dengan apa yang dia lakukan. Jadi Yesus itu nggak pernah kasih teori, enggak. Ya, semua yang dia omongin dia udah lakukan. Termasuk kata sepakat. Ini udah lifestyle-nya dia. Tuhan kita nggak pernah jadi one man show. Tuhan kita nggak pernah jadi penyanyi solo. Tuhan kita nggak pernah jadi pemain tunggal. Dia Allah yang cinta sama hubungan. Dia cinta sama connection. Makanya dia nggak suka perpecahan kan? Dia nggak suka orang yang kepahitan, nggak mau ngampunin. Ya, dia nggak suka. Dia Allah yang cinta sama hubungan. Nah, dari proses penciptaan, ternyata Tuhan udah kasih tahu lifestyle-nya dia seperti apa, gaya hidupnya dia seperti apa. Yuk kita lihat Kejadian pasal yang pertama. Saudara ingat Kejadian 1 di mana? Kejadian 1 ayat yang ke-26. Alkitab catat begini. Berfirmanlah Allah, baiklah siapa saudara? Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Pertama kali Tuhan represent dirinya. Tuhan menyatakan dirinya. Dia gunakan kata kita. Saya percaya anak SD juga sudah tahu. Kalau dengar kata kita berarti lebih dari bukan one man show. Ya. Dan kita orang Kristen tahu kalau Tuhan sebut dirinya kita tahu di dalamnya ada siapa aja. Bapa, Anak, Roh Kudus. Membentuk satu kesatuan namanya Tuhan. Nah, waktu lagi proses penciptaan, ya, saya percaya semua tahu ceritanya, ada malaikat yang dibuang dari surga. Siapa namanya? Lucifer. Kasus Lucifer ada di Yehezkiel 28 dan Yesaya 14. Di Yesaya 14 dalam beberapa ayat saja, ya, bunyinya begini, aku hendak naik ke tempat yang maha tinggi. Aku hendak menyamakan bintang-bintang di langit. Waktu lagi proses penciptaan, Tuhan sebut dirinya kita, iblis sebut dirinya aku. Tuhan sangat berpusat sama connection, hubungan. Iblis berpusat sama diri sendiri, egosentris. Dan iblis hari ini lagi kerja keras untuk ciptaan Tuhan, ikutin gaya hidupnya dia. Saudara sadar nggak? Tanpa kita sadari, kita ikutin gaya hidupnya pencipta kita. Kita nggak bisa sendiri, makanya berkeluarga, gitu kan? Keluarga nggak bisa sendiri, makanya ada RT. RT nggak bisa sendiri, makanya ada RW. Dan seterusnya, sampai negara pun nggak bisa sendiri.
Makanya ada PBB, ASEAN, dan lain sebagainya. Oke? Tanpa kita sadari, kita lagi ikutin pencipta kita. Tapi iblis mau nyelak nih. Ya, dia kerja keras bahkan sampai lembur. Dia pengen lihat ciptaan Tuhan, ikutin gaya hidupnya dia. Sepanjang 2024, ada 2 kata yang rajin lewat di FYP saya. Yang pertama namanya NPD, yang kedua namanya gaslighting. Lewat juga di saudara? Semua punya sosial media? Oh nggak punya ya? Oke. NPD itu singkatan dari Narcissistic Personality Disorder. Dan ini gangguan jiwa yang lagi merebak di mana-mana. Sebenarnya dari Alkitab udah ada. Ya, Absalom, Nebukadnezar itu orang-orang NPD. Orang-orang yang gangguan jiwanya. Saudara mesti setuju bahwa kita semua dilahirkan narsis. Setuju? Loh, kalau lagi ngaca tuh ngapain? Hah? Muji-muji rambut sendiri kan? Muji-muji baju sendiri kan? Narsis is very okay. So saudara yang senang selfie, lanjutkan. Yang gak banget adalah kalau sampai disorder. Nah ini gak banget. Pergi dari kaca, keluar dari rumah, ikut core, ikut gereja, masuk di perusahaan, selalu haus sama pujian. Nah ini yang bahaya. Jadi people pleaser. We will do anything untuk diterima sama sebuah kumpulan. Diterima sama sebuah komunitas. Ini yang bahaya. So singkat kata, NPD adalah orang-orang yang create problem, tapi mereka merasa mereka victimnya. Pernah ketemu? Kok sering ya? Mereka padahal yang bikin masalahnya, tapi mereka ngomong kemana-mana seakan-akan mereka korbannya. Terus saudara jadi jelek namanya. NPD. Salah satu praktek yang mereka buat namanya adalah gaslighting. Pemutar balikan fakta. Pemutar balikan kebenaran. Para gaslighter ini sering banget menggunakan kata tapi. Saudara tahu kata tapi? Kata tapi selalu membatalkan kalimat sebelum. Kata tapi paling sering muncul di acara-acara idol. Ya, nonton acara idol kalau penyanyinya selesai nyanyi, jurinya ngomong gini, kamu bagus tapi berarti nggak bagus. Tapi membatalkan kalimat sebelum. Dia cantik tapi berarti nggak cantik. Dia ganteng tapi berarti nggak ganteng. Nah, orang yang minta maaf dengan kata tapi, dia nggak lagi minta maaf. Dia lagi muter balik fakta. Saya kebetulan 10 tahun belakangan ini sering banget ketemu sama suami atau istri yang salah satunya selingkuh. Minta maaf sih, tapi pakai kata tapi. Hah? So saya mengajak semua saudara yang hadir di NDC Alam Sutra, kalau punya salah, minta maaf dan titik, nggak usah pakai kata tapi. Setuju? Oke, saudara roaming kayaknya ya. Banyak suami dan istri saya ketemu, ketahuan selingkuh, mereka minta maaf. Saya minta maaf, tapi cewek itu selalu masakin saya, kamu nggak pernah. Tunggu, yang salah siapa ya? Suaminya. Yang merasa bersalah? Istrinya. Nah ini ulah orang NPD. Mereka yang sakit jiwa, kita yang ke rumah sakit. Kita yang GERD, kita yang asam lambung, kita yang migrain itu. Ya. So mereka muter balik fakta. Dan ini pekerjaannya siapa? Iblis. Iblis lagi kerja keras. Makanya perjanjian baru sudah catat. Salah satu keadaan manusia di akhir zaman, nomor satunya adalah mentingin egosentris. Nah, gejala manusia yang individunya tinggi, ternyata dicatat sama Alkitab. Yuk kita buka sama-sama Amsal pasal yang ke-18 ayat yang pertama. Amsal 18 ayat yang pertama. Orang yang apa saudara? Menyendiri, mencari keinginannya, amarahnya apa saudara? Meledak terhadap setiap pertimbangan. Orang yang individunya tinggi, dia cari mau-maunya sendiri. Orang Jakarta bilang lulu, gue. Ya. Terus amarahnya meledak, dia cepat tersinggung, cepat naik darah terhadap semua pertimbangan.
nasehat, input. Nah, orang ini nggak bisa dikritik. Dikritik bisa perang dunia. Nah, kalau gejala ini ada pada saudara, buru-buru cari support system. Buru-buru join core. Saya ini nggak ada pesan sponsor loh ngomong gini. Nggak ada keuntungannya juga buat saya. Ya, tapi saya lagi merasa sekali ini adalah urgent issue. Banyak orang yang sendiri, gak punya support system. Gereja ini, wah saudara bless ada di gereja ini. Gereja ini punya small group, namanya core, join. Kalau udah merasa gak bisa ditegur, ya dikasih nasihat doang tersinggung, coba mulai cari support system. Please remember, negara-negara yang penduduknya individunya tinggi, gereja gak ada yang bertumbuh. Eropa, pesannya Injil kan mentingin orang lain, kasih tumpangan buat orang lain, berdoa buat orang lain, semuanya orang lain. Ya, fokusnya, connection. Sementara orang yang individualnya tinggi, kayak Amsal 30 ayat 15, lintah punya 2 anak. Namanya untukku dan untukku. For me and for me. Buat saya mana? Buat saya mana? Mana perhatian buat saya? Sementara Alkitab ngajarin untuk kita give. Alkitab. Eropa, gedung gereja tuh masih banyak. Tapi isinya gak kebaktian kayak sekarang. Isinya turis, orang foto-foto. Bahkan saya ngelihat pakai mata kepala saya sendiri. Ada gereja di Amsterdam, Belanda. Lobinya dipakai jadi red light district. Tempat prostitusi. Di Belanda. Amerika, saudara jangan pernah mikir Amerika tuh rohani. Enggak. Karena uangnya ada tulisan in God we trust. Enggak, mereka enggak rohani loh. Udah belasan tahun, Alkitab dikeluarin dari sekolah, dipindahin ke penjara di Amerika. So Alkitab di Amerika bukan buku panduan, tapi buku penyesalan. Kalau udah masuk penjara, nangis-nangis, bacanya Alkitab. Ya, yang masuk di sekolah apa? Programnya LGBT, ya, dan lain sebagainya. Masuk di sekolah-sekolah Amerika. Katanya presiden yang sekarang katanya mau balikin lagi semuanya. Ya, saya nggak pilih dia sih. Saya Prabowo. Udah lewat kan ya, jadi saya kasih tahu. Amerika nggak rohani. Tahu nggak yang rohani di mana? Alam sutra rohani. Di Eropa nggak ada kebaktian sepenuh ini tuh nggak ada. Paling 15-20 orang Eropa. Ya, Indonesia ini lagi kebangunan rohani banget Indonesia. Ya, so jangan lihat kemana-mana, fokus on our country. Nah gini, ada roh yang lagi kuat bergerak di akhir zaman. Kata Alkitab, namanya roh Kain. Saudara tahu Kain? Kain bukan yang nempel di badan saudara, bukan. Kain ini kakaknya Habel. Yuk lihat ya, Yudas ayat yang ke-11. Yudas cuma satu pasal dan Yudas lagi berbicara hukuman atas guru-guru palsu. Yudas lagi bicara tentang the end of times ya, akhir zaman. Ayat 11. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam. Dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Ada 3 nama yang dicatat sama Yudas. Kain, Bileam, Korah. Bileam sama Korah disebut salahnya sama Yudas. Ya, Bileam itu kesesatan dalam hal uang atau upah. Korah itu rebellion, pemberontakan. Nah Kain ini agak-agak gray area di Alkitab bahasa Indonesia. Tapi kalau saudara pelajari dari bahasa asli, dari banyak literatur, ternyata Yudas punya maksud begini. Celaka mereka yang ikutin the way of life of Cain. Lifestyle-nya Kain. Gaya hidupnya Kain. Itu maksudnya Yudas. Nah gaya hidupnya Kain emang seperti apa sih? Cerita Kain cuman ada di Kejadian 4. Gak usah dibuka, percaya aja sama saya. Judulnya Kain dan Habel. Saya kasih highlights-nya ya buat saudara ya. Ini 2 kakak beradik hari itu mempersembahkan korban bakaran. Kain dari pertanian, Habel dari peternakan. Menurut guru-guru sekolah minggu, asapnya Habel lurus ke atas, asapnya Kain belak-belok.
Boleh nggak kasih tepuk tangan dulu buat guru-guru sekolah minggu? Guru-guru sekolah minggu kalau punya pewahyuan paling dahsyat. Itu asapnya Kain belok-belok tuh nggak ada di Kejadian 4, nggak ada. Tapi itu stuck loh in my mind. Ya, hebat mereka kalau punya pewahyuan. Nah, ini yang menyebabkan korbannya Kain nggak terlalu diterima sama Tuhan. Korbannya Habil yang diterima. Dan Kain mulai iri hati, mulai marah, mulai tersinggung dan lain sebagainya. Tuhan datengin. Tuhan kasih input, kasih nasihat ya untuk Kain. Kain, hati-hati. Dosa sudah ngintip di depan pintu. Kamu harus bisa menguasainya. Kalau tidak, kamu akan dikuasai sama dosa. Kain gak peduli loh. Tetap dibunuh Habil adiknya. Tuhan datang lagi. Tuhan kali ini bertanya. Saudara tolong ingat baik-baik. Kalau Tuhan bertanya bukan berarti Tuhan tidak tahu. Kita manusia bertanya karena kita gak tahu. Restoran kayu-kayu di mana di Alam Sutra? Karena gak tahu. Tuhan kalau bertanya, Tuhan itu minta pertanggungjawaban, bukan karena dia nggak tahu. Tuhan tanya, where is your brother? Di mana adekmu? Masih ingat gak jawabannya Kain? Apakah aku penjaga adekku? Bahasa Inggrisnya, am I my brother's keeper? Tahu nggak arti kalimat itu apa? Tuhan, Habil mau melarat, dia mau susah, dia mau punya masalah, dia mau sakit, bukan urusan saya. Ngapain saya jaga-jagain dia? Ternyata jawaban Kain ini lahir dari mentalitas yang individualnya tinggi. Anti-social. Senang dengan kesendirian. Kain. Dan hukuman Tuhan buat Kain mengerikan. Tuhan ngomong gini, oke Kain, mulai hari ini kamu akan jadi pengembara dan pelarian seumur hidupmu. Saya dulu mikirnya, Kain dihukum Tuhan suruh traveling seumur hidup. Saya dulu mikirnya gitu. Ternyata enggak. Alkitab bahasa Inggris lebih jelas, lebih detail. From this day, you're gonna be a homeless fugitive and vagabond. Ada kata homeless. Ternyata Kain dihukum Tuhan, gak punya orang lagi untuk dia pulang. Oh ini ngeri. Saudara sadar pulang is a wonderful thing? Oh roaming ya. Pulang is a wonderful thing. Oke, kita buktiin sama-sama. Semua kalau malam tidur? Saya gak bisa tidur Pak. At least saudara baring-baringan kan? Gak ada yang jam 3 pagi push up 100 kali kan? Kita baring-baringan. Yang bisa tidur, let's say kita tidur 6-7 jam. Alarm pagi-pagi jam 5 pagi bunyi. Saya mau tanya, waktu alarm bunyi jam 5 pagi, ada yang lompat dari tempat tidur? Gue mau ke kantor. Ada yang gitu? Hah? Gue mau ke kampus. Ada yang gitu bangun pagi? Kita semua kayaknya sama kalau bangun pagi. Waktu alarm bunyi, jari kita ke tombol snooze. Kita bilang sama suami atau istri, sayang 5 menit lagi, 5 menit. Baru tidur 7 jam loh. Tapi kalau kita bangun di pagi hari, kita sulit pisah sama bantal dan guling. Apalagi kalau hujan. Hashtagnya tarmut kan, tarik selimut, sedap. Mandi, sampai kantor, seharusnya seger dong. Enggak juga loh. Kita disapa sampai di kantor, good morning, kita? Morning. Morning. Kita beli kopi, kita foto, kita posting, my morning booster. Kita perlu di booster tiap pagi, yang katanya baru tidur 7 jam. Anehnya, jam 5 sore, baru kerja seharian, capek dong seharusnya. Pening dong meeting seharian, tapi nggak tahu kenapa jam 5 sore kita semua punya energi ekstra. Ke mall dulu, nonton Kapten Amerika dulu, hangout dulu sama teman-teman, ikut core dulu. Tiba-tiba kita punya energi. Nah, tanpa kita sadari, pulang is a wonderful thing. Makanya Jakarta kalau banjir, ya orang rela lewatin genangan air, gulung celana, buka sepatu, lewatin genangan air. Karena mau kemana? Mau pulang. Coba mau pergi depan rumah banjir, gak ada yang mau pergi.
Ini kesempatan telepon atasan, bos nggak bisa ke kantor, banjir, lihat, banjir, lihat, selfie, banjir. Kita nggak mau pergi. Makanya cerita Alkitab soal pulang, semuanya heboh kan? Esau dan Yakub, waktu damai pulang, Ishak pesta. Lukas 15, anak yang hilang waktu pulang, bapaknya langsung pesta. Pulang is a wonderful thing. Saya nggak bisa menjelaskan dalam bahasa Indonesia, karena terjemahannya sama katanya. Tapi saya mau beritahu saudara, saudara bisa ngerti lah. Home is a person, house is a building. Kain dihukum Tuhan, gak punya orang untuk dia pulang. Makanya banyak orang kan pulang ke house, tapi masuk di rumah, orang-orang di dalamnya toksik semua, gak merasa home. Ada, di Alam Sutra gak ada, di NDC Alam Sutra gak ada. Tapi banyak yang ngalamin kayak gitu. Kain dihukum Tuhan dengan hukuman yang mengerikan. Nah, Tuhan sangat bertanggung jawab. Kalau Tuhan gak pengen saudara mentingin diri sendiri, Tuhan kirim komunitas, namanya NDC buat saudara. Saudara gak kebetulan ada di gereja ini. Tuhan yang provide buat saudara. Dan saya bisa pastikan NDC adalah komunitas yang sehat. Karena ada komunitas yang gak sehat. 2-3 orang buka botol, pernah join? 2-3 orang buka taruhan, ada kan? Komunitas-komunitas yang gak sehat. NDC komunitas yang sehat. Dikasih sama Tuhan buat saudara. 3, saya mau bahas buat saudara dengan cepat. Kalau kita sudah punya komunitas, agendanya ada 3. Bangun connection sama Tuhan yang pertama. Ya, saudara jangan cuman jago upacara. Jangan cuman jago kebaktian. Jangan cuma jago 3 lagu cepat, 2 lagu pelan. Ya, jangan cuma kenal sama agama Kristen, tapi kenali Tuhan Yesus. Bangun connection sama dia. Nah udah, NDC nih tempatnya saudara bisa bangun hubungan sama Tuhan. Di core saudara bisa bangun hubungan sama Tuhan. Oke, saya gak akan berlama-lama di sini. Saya akan langsung ke yang kedua. Ya, agenda yang kedua, bangun hubungan sama sesama. Bangun hubungan. Ya, sekali lagi kalau gereja ini ada core, ikut, join. Saya dari SMA punya geng, berlima. Sampai hari ini setelah 30 tahunan kita masih main bareng. Ya, lebaran saya ke rumah mereka, Natalan mereka ke rumah saya. Disitulah momen-momen mereka menikmati babi kecap. Hukumnya kalau nggak tahu nggak apa-apa kan. Ini kayaknya belaga nggak tahu kayaknya mereka. Udah 30 tahunan soalnya. Pak nggak pernah berantem sama mereka. Berantem. Beda pendapat. Beda pilpres, beda banget. Tapi kita bisa menyelesaikan dengan baik. Orang Kristen coba. Ribut sama gembala, pindah gereja. Gereja baru ribut sama worship leader, pindah gereja lagi. Gereja baru lagi ribut sama tukang parkir, pindah gereja lagi. Akhirnya hidup kita lari dan mengembara kayak Kain. Dan Alkitab sudah catat celaka mereka yang ikutin gaya hidupnya Kain. Iya Pak, soalnya gereja ini gak sempurna. Emang ada gereja sempurna? Ada Pak di Pondok Indah, pindah aja ke sana. Waktu saudara pindah, gereja di Pondok Indah jadi gereja yang tidak sempurna juga. Nobody's perfect. Gak ada yang sempurna. Makanya di core itu jangan pindahin hari Minggu ke core. Di core itu ajang membangun hubungan, ajang menerima perbedaan. Kalau pertemuan besar nih, semua kita lihat muka malaikat kan? Coba di small group, oh buruk-buruk ketahuan semua, minjem duit gak balikin di situ, baperan di situ, tersinggungan ketemunya di situ. Latihan buat kita juga. Gak semua itu seragam sama kita, enggak. Ada orang yang have to go through some difficult times. Belajar terima mereka, belajar. Orang tua yang hadir,
Bangun koneksi sama anak-anak saudara. Find connection before correction. Jangan cuman koreksi anak-anak. Lama-lama mereka doesn't feel home sama kita. Karena kerjanya cuma dikoreksi. Bangun hubungan dong. Anak tanya, saya suka bingung lihat orang Kristen. Anak cuma nanya, Dad, Metallica siapa? Setan, jangan didengar ya. Loh, tunggu dulu dong. Hah? Jawab anak-anak tuh yang benar. Daddy nggak tahu Metallica, tapi Daddy nanti akan Google ya. Nanti kita akan bahas sama-sama. Gitu dong sama anak-anak. Jangan segala macam karena nggak tahu kita ngomong setan langsung. No, they're not. Bangun hubungan. Jangan pernah cap anak-anak kita strawberry, jangan. Ya, kita cap mereka strawberry. Tahu dibilang strawberry karena kelihatannya bagus tapi kalau diginin penyok. Jatuh langsung hancur. Jangan memperkatakan perkataan iman kepada anak-anak kita dengan nyebut mereka strawberry. No. Ya. Anak-anak kita adalah generasi yang takut akan Tuhan dan mereka punya masa depan yang luar biasa. Dan kalau mereka jadi strawberry, yang perlu dilihat bukan mereka, tapi siapanya? Orang tuanya. Pola asuhnya mesti dipertanyakan. Saya nggak suruh saudara pukul anak ya. Tapi saya dulu waktu dipukul sama guru, sampai di rumah saya dipukul balik sama bapak saya. Ini udah gak relevan sekarang. Tapi itu yang membuat saya jadi pribadi yang strong. Hari ini anak cuman dimarahin sama gurunya diviralin sama orang tuanya. Gimana gak lembek anak-anak kita? Caranya gimana Pak? Minta hikmat dari Tuhan. Untuk kita do the parenting hari-hari ini. Minta hikmat dari Tuhan. Saudara akan surprise kalau dapat hikmat dari Tuhan. Bangun connection. Nah, kalau udah kuat di dalam, agenda ketiga yang terakhir, bangun hubungan keluar. Orang Kristen seringkali mau skip yang nomor 2. Ya, punya hubungan sama Tuhan, langsung mau bangun hubungan keluar. No, tunggu dulu. Ya, polisi aja masuk di daerah gangster, polisi bawa pistol loh. Ya, dia masuk di daerah gangster, dia masih manggil teman-temannya, I need backup. We all do need backup. Kita semua perlu our backbone, our small group, our community. Kita semua perlu. Gak bisa sendiri-sendiri, gak bisa. Nah, keluar tuh bangun hubungan ke siapa? Ke orang-orang yang terluka hatinya. Saudara tahu definisi sakit hati? Sakit hati adalah orang-orang yang mengalami disconnection. Putus hubungan sama orang-orang yang mereka cintai. Makanya mereka terluka. Dan orang kalau udah sakit hati bisa bikin yang aneh-aneh, bahkan super aneh. Makanya saya mau yakinkan saudara, penyakit paling parah di dunia bukan cancer, tapi sakit hati. Pernah nonton Monsters di Netflix? Saudara kayaknya gak tahu apa-apa deh tadi ya? Hah? No, I'm kidding. Monsters itu film 8 episode, true story. Saya dulu nonton soalnya beritanya, tahun 89, Hernandez Brothers, kakak beradik, bunuh secara sadis 2 orang tua mereka. Sadis dibunuhnya. Ternyata di film itu saya ngerti ternyata 2 kakak beradik ini jadi pembunuh karena sakit hati. Ternyata papa kandungnya abuse mereka berdua. Seks, fisik, verbal. Oh lengkap, triple combo. Lengkap, makanya mereka jadi monsters, 2 kakak beradik ini. Sakit hati itu mengerikan. Makanya saya setuju sama penyanyi dangdut itu, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Cerita terakhir. Sebelum pandemi saya ketemu sama calon transgender. Calon, belum jadi. Waktu dia datang, ya ampun semua nih ibu-ibu yang datang lewat semua. Dia cantik banget. Ketahuan laki waktu ngomong, halo pastor. Wih, laki ternyata. Cantik. Saya memutuskan membangun hubungan sama orang ini. Bukan pacaran ya, tolong. Hah? Bangun hubungan. 7 bulan kita
sering ketemu dan saya banyak makan hatinya. Karena dia kalau ketemu maunya di mall, nggak mau di rumah saya lagi. Saya baru datang nih di mall dari jauh, ya ampun, dia suaranya emang ternyata nggak bisa dikecilin. Dari jauh dia lihat saya, dia langsung baby. Di restoran juga begitu, baby mau pesen apa? Semua nggak ada yang liatin dia, semua liatin saya. Dan setiap makan di restoran, selalu saya yang bayar. Makan hati kan? Tapi masuk di bulan ke-8, dia telepon saya. Dia bilang gini, Jess, gue baru batalin rumah sakit di Jerman. Oh kenapa? Gue batalin operasinya, kenapa? Gue sadar gue pria normal yang diciptakan oleh Tuhan Yesus. Keluarganya tanya, what did you do? Jesse ngomong apa sama dia? Kok dia berubah? Kasih ayat apa? Enggak kasih ayat apa-apa. Loh itu ngapain kalau makan-makan? Ngomongin apa? Dua Lipa. Oh nggak ada yang tahu ya. Fashion yang dia suka. Ngomongin Alkitab, kalau dia tanya baru saya jawab. Kalau dia nggak nanya saya nggak ngomong. Ya, ternyata 7 bulan dia merasa dia ada yang terima dia. Dia berubah. Dia lepas wig, lepas bulu mata, ganteng ternyata. Dan ternyata dia produk sakit hati. Karena papanya dari dia umur 3 tahun papanya selalu ngomong, papa mau anak perempuan bukan kamu. Dia terluka. Dia minta dibeliin Alkitab. Saya bilang Alkitab ada sekarang di handphone. Enggak, maunya yang manual. Mirip ya gue. Awas ya. Dia sekarang ikut pemuritan, dia minta dibaptis, dan yang paling dahsyat, dia injilin teman-teman yang kayak begitu hari ini. Ada kuasa dalam membangun connection, membangun hubungan. Pak mahal dong Pak, itu Pak bayar-bayar makan terus. Yesus mau bangun hubungan sama saudara dan saya, dia juga bayar mahal. Pakai darah dan nyawanya sendiri. Demi connection terjadi sama saudara dan saya, sama dia. Sama saudara. Itu jutaan bill makan sama orang ini, gak ada artinya. Lihat dia berubah hari ini, gak ada artinya. So saya percaya waktu saudara mahir in people connection, saya percaya tahun ini akan menjadi tahun jawaban doa buat saudara-saudara. Karena itu janjinya Tuhan Yesus. Ya, bisa menerima perbedaan, bisa sepakat dengan perbedaan. Ya, bukan normalisasi ya. Ya, saya percaya waktu saudara mulai berdoa, Bapa di surga akan menjawab doa-doa saudara. Amin. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses, harmonis di rumah, dan rekening bank selalu penuh buat saudara. Kenceng banget kalau udah gitu-gitu ya. Saya minta dengan hormat Pastor Yosua, please pray for the word. Ya, saya percaya kita semua diberkati Tuhan hari ini. Amin, saudara. Saya juga diberkati dan kiranya kita mau membangun hubungan lebih baik ya, karena itulah tujuan Tuhan. Yesus datang membangun hubungan buat kita orang yang berdosa, dan Tuhan juga ingin kita membangun hubungan ya dengan semua orang di sekitar kita. Oke, mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama, kita akan berdoa. Bapa yang baik, kami datang kepadamu Tuhan. Kami sadar Tuhan bahwa seringkali di dalam kehidupan kami Tuhan, kami kecenderungan untuk egois, mementingkan diri sendiri. Oleh karena itu Tuhan, melalui firman-Mu, ajar kami Tuhan hari ini, supaya kami lebih fokus kepada orang lain, untuk membangun hubungan kepada orang lain, supaya hidup kami bisa menjadi saluran berkat Tuhan. Bantu kami Tuhan, di tengah berbagai mungkin situasi keadaan kami, yang ada begitu banyak orang mungkin menghadapi begitu banyak kepahitan, luka, kekecewaan, sakit hati di dalam kehidupannya. Biar kasih Yesus memulihkan keadaan mereka. Tuhan, di dalam bulan ini kami mau belajar supaya kami bertumbuh di dalam kasih kami. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur sekali lagi kepadamu Tuhan. Dan kiranya Tuhan, semakin hari kami mengenal Tuhan Yesus, semakin kami juga bertumbuh kasih kami Tuhan kepada setiap orang-orang di sekitar kami. Berkati hamba-Mu Tuhan, Pastor Jesse, berkati kehidupannya supaya pelayanannya lebih luas lagi menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati kehidupannya, semua yang menjadi
rencana dan pelayannya Tuhan berkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk dulu saudara. Ada pengumuman ya. Yang pertama, bagi saudara yang membutuhkan doa secara khusus, Anda bisa scan QR yang ada banyak pendoa di NDC yang akan support Anda di dalam doa. Tidak ada hal yang lain, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akhiri ibadah ini. Sekali lagi saudara ya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah yang memberkati kami. Kami percaya Tuhan Engkau baik dan sudah melakukan perkara-perkara yang baik di tengah-tengah kami. Dan hari ini Tuhan kami pulang dengan iman, pengharapan, dan kasih yang lebih bertumbuh kepadamu Tuhan. Dan kami percaya setiap orang yang datang pulang tidak akan sama lagi oleh karena hidup mereka dipulihkan, dibahari oleh kasih Yesus. Mari saudara yang terkasih dalam Tuhan arahkan hatimu, terimalah segala berkat, damai sejahtera anugerah dari Allah Bapa yang di sorga, cinta kasih sayang di dalam Yesus, persekutuan di dalam Roh Kudus yang menyertai kehidupanmu mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama kita katakan, amin. Hidupku mengenal